Menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, berbagai persiapan digelar, termasuk gladi bersih istana hingga panggung hiburan telah disiapkan untuk mendukung rangkaian acara. Sebanyak 31 ruas jalan di Jakarta akan ditutup mulai pukul 6 sore hingga tengah malam, seiring karnaval kendaraan hias yang digelar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Simpang Susun Semanggi. Sementara itu, di Istana Negara, gladi bersih telah digelar 14 Agustus lalu, meliputi kirap bendera hingga atraksi udara. Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia rencananya akan dihadiri 16.000 undangan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, memimpin apel gelar pasukan kepolisian terpusat Merdeka Jaya 2025 dalam rangka menyiagakan pengamanan pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Polri menurunkan 9.000 personel gabungan. Tak hanya TNI, Polri pengamanan juga didukung oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta. Ampuni dosa kami benar. Pengamanan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Mabes Polri dan jajaran TNI dan stakeholder lainnya sudah siap untuk menggelar, dan siang hari ini juga nanti sudah insert untuk ke lokasi pengaman. Ini melibatkan kurang lebih 9.000 lebih untuk bisa digelar, baik di Monas, baik di sepanjang Jalan Tamrin, Bundaran HI, termasuk juga di Istana. Berbagai persiapan dilakukan untuk perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional dan Istana Merdeka besok. Panggung pesta rakyat terlihat telah berdiri, lengkap dengan tenda-tenda kuliner untuk masyarakat. Pesta rakyat akan digelar dalam 2 sesi, yaitu pukul 8 hingga 2 siang dan 4 sore hingga 10 malam. Acara mencakup lomba, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM hingga pertunjukan kembang api malam hari. Karnaval Bersatu Kemerdekaan juga diadakan dengan truk hias yang memamerkan capaian kerja 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengetahui persiapan jelang HUT ke-80 Republik Indonesia, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juru kamera Yohan Bagja di Istana Kepresidenan, dan Jihan Jufri serta juru kamera Denny Yosua di kawasan Monas, Jakarta. Kita ke Istana terlebih dahulu. Selamat siang, Cindy. Bagaimana persiapan di Istana saat ini? Ya, Imron, selamat siang. Persiapan sudah semakin mendekati 100% karena gladi bersih sudah dilakukan beberapa kali. Kalau gladi bersih untuk Paskibraka, untuk acara pengibaran bendera, saat upacara detik-detik proklamasi itu sudah dilakukan terakhir hari Kamis kemarin. Itu ada gladi bersih terakhir, dan saat itu disampaikan oleh Mensesnek sudah semakin mendekati 100%. Artinya kalaupun ada perbaikan-perbaikan, ada tambahan sifatnya ya hanya untuk menyempurnakan saja. Nah, hari ini masih ada persiapan bagi performer atau para pengisi acara. Ini adalah saya kenapa kami juga tidak bisa menampilkan langsung, karena kalau kata istana ya itu nanti untuk jadi bagian dari kejutan untuk masyarakat yang hadir nantinya. Nah, kalau untuk besok agendanya nanti kirap akan dimulai pada pukul 7 tepat dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Kemudian nanti akan ada rangkaian penampilan kesenian dan juga kebudayaan yang akan dimulai sekitar pukul 7.30, dilanjutkan sampai nanti pada pukul 10 upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dimulai. Nah, dari istana juga selain mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, juga meminta pada pukul 10:17 sampai 10:23 menit saja masyarakat bisa menghentikan aktivitasnya dan untuk ikut menghayati, ikut berdoa ketika rangkaian di upacara sedang mengibarkan bendera Sang Merah Putih, juga diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara nantinya pada sore harinya juga akan ada upacara penurunan
bendera Sang Merah Putih yang akan dimulai 15.30. Rangkaiannya juga sama, akan dimulai dengan pertunjukan kesenian dan kebudayaan. Kalau upacaranya akan dimulai pada pukul 17. Lalu nanti juga akan ada kirap pengembalian bendera itu pada pukul 17.45. Nah, yang pada tahun ini rencananya akan ada sekitar 18.000. Jadi bukan 16.000 lagi, Imron. Memang awalnya disediakan 16.000 kursi ataupun tiket untuk gabungan antara tamu dan juga masyarakat umum. Tapi ketika dilakukan pembukaan tiket, masyarakat antusiasmenya dinilai tinggi sekali sehingga dibuka adanya kloter atau gelombang tambahan. Jadi saat itu ada 3 gelombang untuk pendaftaran tiket. Dengan masing-masing gelombang yang kedua dan ketiga ada tambahan 1.000 tiket. Jadi sekitar 18.000 tamu dan juga pengunjung atau masyarakat umum akan hadir di sini. Nah, kalau kita lihat secara infrastruktur pendukungnya sudah lengkap semua, mulai dari dekorasi, kemudian di sisi kanan dan sisi kiri dari Istana Merdeka Jakarta sudah ada seperti tenda yang dipasang memang untuk para tamu dan masyarakat nanti. Ada penutupnya juga agar masyarakat merasa lebih nyaman. Sudah ada pembagian blok-bloknya. Di undangan yang diterima oleh masyarakat juga sudah lengkap sekali. Mereka harus mengenakan gelang, kemudian mereka harus membawa undangannya juga dengan tema Wastra Nusantara. Jadi besok kita akan bisa melihat juga masyarakat yang hadir akan mengenakan berbagai macam pakaian adat. Tapi memang tidak ada paksaan sifatnya. Dari Mensesnek juga bilang masyarakat ya boleh mengenakan pakaian apa saja, tapi kalau bisa tetap ada nuansa merah dan putihnya. Nah, kalau misalnya masyarakat yang kemarin dalam 3 gelombang war tiket tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa daftar, masyarakat juga masih bisa melihat ya selain di TV, juga bisa melihat di area Istana Merdeka Jakarta. Karena misalnya nih di depan saya saja, ini ada sebuah LCD besar, jadi masyarakat akan bisa melihat. Tidak hanya melihat ketika kirap datang dari area Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta, tapi mereka akan bisa melihat langsung dari LCD yang posisinya benar-benar ada di depan halaman Istana Merdeka Jakarta. Sekaligus juga nanti akan bisa melihat atraksi dari TNI. Imron. Baik, persiapan yang dilakukan di Istana sudah hampir 100% dan yang menarik tadi kata Cindy akan ada kejutan di Istana dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Terima kasih Cindy. Dari Istana kita bergeser ke kawasan Monas, sudah ada Jihan Jufri dan juru kamera Daniel Sua. Selamat siang Jihan, bagaimana persiapan pesta rakyat di kawasan Monas siang hari ini? Ya Imron dan juga saudara, memang kalau dari kawasan Monas ini tepat seperti yang Anda saksikan di belakang saya, sedang dilangsungkan persiapan tepatnya untuk para kendaraan yang akan karnaval begitu ya, tepatnya ini karnaval kemerdekaan, dan memang ini sudah ada dari sejumlah kendaraan-kendaraan berat yang sedang dipersiapkan di sini. Memang ini seperti yang Anda bisa lihat bahwa ini merupakan salah satu kendaraan yang sedang dihias. Ini merupakan kendaraan dari Kementerian Kebudayaan. Nah, memang nantinya dari para kendaraan yang sedang dihias saat ini akan dilakukan pawai begitu ya, atau pawai pada pukul 7 malam esok hari. Yang mana memang dari pawai ini sengaja dilakukan sekaligus untuk kemudian memamerkan capaian kerja dari para kementerian maupun kelembagaan terkait. Dan memang ini dilangsungkan dikarenakan sekaligus begitu ya di 300 hari kerja dari kementerian maupun kelembagaan era pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, selain kendaraan-kendaraan yang sedang dihias, ini memang di Monas tepatnya ini juga sedang dilakukan persiapan-persiapan lain, seperti ada beberapa panggung yang memang sudah terlihat didirikan di area Monumen Nasional ini. Ada sekitar 2 panggung yang memang sudah didirikan. Selain panggung, memang nantinya ini akan ada juga seperti video mapping yang akan langsung disorotkan ke Tugu Monumen Nasional. Nah, memang selain daripada kendaraan-kendaraan daripada
kementerian dan juga kelembagaan terkait ini, dan juga adanya panggung-panggung yang memang sudah dipersiapkan, video mapping yang sudah dipersiapkan. Nah, tadi kami juga sempat melihat bahwa ada sejumlah tenda-tenda yang sudah dipersiapkan untuk tenan-tenan kulineran begitu ya. Dan memang ini terlihat persiapannya ini sudah semakin siap, sudah semakin meriah, dikarenakan seperti yang saya lihat di sini salah satunya kendaraan yang akan mengikuti pawai esok, tepatnya ini dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ini sudah hampir selesai, bisa dikatakan hampir selesai, sedang kemudian dilakukan painting ataupun pengecatan sedikit daripada kendaraan ini, yang mana memang pastinya kami semua ini sudah pastinya akan penasaran dari capaian kerja seperti apa yang kemudian akan dipamerkan atau akan ditampilkan pada pawai esok hari, tepatnya pada pukul 7 malam. Imron. Baik, berbagai persiapan masih terus dilakukan, termasuk tadi disampaikan oleh Jihan, ada persiapan mobil hias atau kendaraan hias yang nantinya juga akan tampil pada acara pawai atau karnaval. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Denny Yosua, serta sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera